واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم أجمعين. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah, Rabb pencipta pengatur alam semesta ini, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat melimpah ruah, nikmat yang sangat banyak, yang tidak ada tandingannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena nikmat Allah itu banyak. Kita ambil contoh saja, Pak. Nikmat oksigen saja. Setiap detik kita butuh menghirup udara, kita butuh bernapas. Kalau seandainya Allah tarik nikmat oksigen, mati semuanya makhluk ya hidup, termasuk manusia, Bapak Ibu. Maka sungguh luar biasa nikmat Allah, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ittiba, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah mengingatkan ibu sekalian dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Sunan Abu Daud, ya. Apa kata Rasulullah? Sataftariqu ummati ila 73 firqah. Di akhir zaman, di masa kita ini, umatku akan berpecah belah, kata beliau. Menjadi berapa? Menjadi 73 firqah, kelompok, sekte, aliran. Kulluhum finnar, mereka semuanya diancam oleh Allah dengan neraka. Artinya semuanya salah gitu. Pemahamannya sesat, Pak. Illa wahidatun, kecuali satu kelompok. Dalam riwayat yang lain ditanya, manhum ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, siapa yang satu itu? Hum makana alayyal yaum wa ashabihi. Mereka adalah orang yang beragama sesuai dengan apa yang aku beragama hari ini, yaitu di hari Nabi menyampaikan hadis itu, Pak. Yaitu di masa Rasulullah dan para sahabatku. Sehingga beliau memberikan wasiat kepada kita bagaimana fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian memegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para sahabat yang terwakilkan oleh 4 khalifah yang Allah beri petunjuk setelah beliau. Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim ajmain.
Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah mereka. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, kan gitu. Artinya kenapa gigi geraham? Kenapa dengan nawajid? Ya, karena gigi geraham adalah gigi yang paling kuat, ya, yang bisa menggigit dengan kuat makanan. Kalau diumpamakan dengan makanan, ini menunjukkan kiasan bahwasanya kita di akhir zaman ini harus betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa yang kita pelajari malam hari ini adalah ya merupakan peninggalan dari ulama salaf itu. Karena ulama salaf, ya, kita nukilkan apa yang dimaksud dengan ulama salaf itu ada dua pengertian, Pak. Salaf menurut bahasa, salaf dalam pengertian waktu, dari sudut pandang waktu. Salaf itu artinya orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka? Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang riwayat Imam Muslim, khairun nasi qarni. Mereka adalah ya sebaik-baik masa, yaitu masaku di abadku. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahku yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya itu atba'ut tabi'in. Ini salaf menurut perspektif waktu, masa, zaman, ya, yaitu para sahabat Rasul dan para sahabat, tabi'in dan siapa, Pak? Atba'ut tabi'in. Kalau dalam rentang waktu Hijriah kapan itu? Tentu yang pertama adalah tahun 1 Hijriah sampai 100, karena satu abad itu, Pak, satu abad itu 100 tahun, ya kan? Jadi satu abad Nabi itu adalah mulai dari tahun 1 Hijriah sampai 100. Kemudian mulai dari 100 sampai 200, 200 sampai 300. Ada sebagian ulama memasukkan 400 karena itu termasuk sigharu atba'it tabi'in. Atba'ut tabi'in ya sighar, artinya junior, ya. Ya. Sehingga penulis kitab kita ini wafatnya tahun berapa, Pak? Ada yang ingat, Pak? Penulis kita ini wafatnya tahun berapa? Berapa, Bang? 265. Berarti dari sisi waktu, ya, beliau ini adalah salaf, ya. Ya. Nah, ada yang mengatakan 200 ya 65, ada juga, Bang, 260 64, ya. Iya, Masya Allah, ya. Ini kita kasih hadiah dulu dah. Iya. Abang nih, Masya Allah, mana nih hadiahnya? Lupa pula nih. Kayaknya enggak nih, Bayang. Iya. Iya. Iya, silakan, Bang. Iya, toib. Jadi penulis kitab ini, Pak, kitab yang kita bahas ini adalah Syarh Sunnah. Ya, syarah sunnah. Penjelasan tentang sunnah Nabi. Sunnah yang dimaksud di sini, Pak, akidah. Akidah yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat, yang gitu. Jadi Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini terkenal, ya, karena gurunya adalah ulama besar. Siapa gurunya, Bang? Ya, siapa? Iya, boleh juga, ya. Betul, beliau adalah murid senior Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin tahu akidah Imam Syafi'i, pelajari lewat muridnya. Jadi inilah muridnya Imam Al-Muzani yang kita pelajari akidahnya ini, Pak. Jadi secara tidak langsung kita juga mempelajari akidahnya Imam Asy-Syafi'i ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi mengatakan baik dalam kitabnya Siyar An-Nubala, ya, Siyar A'lamin Nubala, pada halaman 704, pada juz yang ke-6 halaman 97, beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Beliau mengatakan fas-salafus salihu, yang dimaksud dengan salafus salih itu adalah as-sahabatu wat-tabi'una wa atba'uhum. Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang meninggal tahun 795 Hijriah, dalam kitabnya ya Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf,
halaman yang keempat, beliau mengatakan fal muradu bis salaf, yang dimaksud dengan salaf itu adalah man kana ala nahjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berada ya atau yang mencocoki, yang sesuai dengan cara beragama atau manhajnya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya, minal quruni salasatil al-mashhud lahum bil khairiyah, ya, minal quruni salasah al-mashhudu lahum bil khairiyah, dari 3 abad ya yang disaksikan oleh Nabi dengan kebaikan. Itu adalah hadis yang kita bacakan tadi. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup di abadku. Qarnun itu Pak kalau kita terjemahkan bahasanya abad. Jadi abad itu kan dalam ilmu dunianya 1 abad itu Pak sama dengan 100 tahun. Jadi manusia yang terbaik itu adalah yang hidup di masa Nabi atau di abad Nabi. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya atba'ut tabi'in, dan imam ini termasuk atba'ut tabi'in beliau. Karena wafat tahun 264 Hijriah. Sementara ya atba'ut tabi'in itu sampai tahun 300 Hijriah. Jadi beliau ini salaf. Secara waktu kita kembali ulangi makna salaf ya. Itu salaf menurut waktu ya. Kalau menurut akidah, siapa saja yang mengikuti akidahnya para sahabat Nabi dan para sahabat tabi'in dan asbaut tabi'in. Karena ada juga orang yang hidup di masa sahabat namun menyimpang, seperti Wasil bin Atha, ya, pendiri sekte Mu'tazilah. Seperti siapa juga Jaham bin Safwan, pendiri sekte Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Allah itu udah katik nama, menentang Al-Quran. Sementara Al-Quran mengatakan walillahi asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama. Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, namun Allah Subhanahu wa taala ya tidak punya sifat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita katakan Allah itu punya sifat, ada kelaziman, konsekuensinya. Namun konsekuensinya timbul dari otak mereka, tidak berdasarkan wahyu, Pak. Namun berdasarkan prinsip-prinsip logika yang mereka ambil dari konsep-konsep dari Plato ya, dari Aristoteles, dari filsuf atau falasifah, ahli filsafat barat Yunani ya, yang sudah membuat konsep-konsep logika yang terkadang bertentangan dengan ya ijma'nya para sahabat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akidah yang akan kita pelajari hari ini adalah ya, kalau dalam bukunya ini halaman berapa ini? Iya, halaman 42 Pak ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-ulu. Nah, jadi di antara ini tentang sifat Allah, Pak. Jadi di antara sifat Allah itu adalah sifatul ulu. Sifat Allah itu tinggi, di atas. Ulu di sini adalah ala arsyihi. Jadi ulu ini diambil dia kata ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-6, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman itu salah satu nama Allah, Pak. Artinya itu Allah juga gitu kan. Allah itu tunggal namun punya banyak nama. Ya, Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih, yaitu Allah yang Maha Pengasih. 'Alal arsyis tawa, 'alal arsy istawa. Di atas aras ya Allah itu beristawa. Istawa diterjemahkan oleh depak bersemayam. Jadi kalau ada orang yang ingin apa namanya itu Pak, menyalahkan atau menuduh ya orang yang mengatakan Allah itu di atas ya adalah suatu yang sesat, berarti mereka ingin menuduh depak juga sesat. Nah, Bapak kalau punya terjemahan depak, coba lihat terjemahan istawa. Ya, tetap diterjemahkan dengan apa? Bersemayam. Padahal kalau dalam kita nggak mengatakan bersemayam gitu ya. Ya kita mengatakan istawa itu artinya ala, di atas. Di atas itu bagaimana? Wallahu alam. Ya hanya Allah yang tahu. Namun yang mananya di atas itu lawan dari di bawah. Jadi Allah itu di atas, Pak, di atas langit yang ke-7. Apakah konsekuensinya ketika kita mengatakan Allah itu di atas, itu maksudnya Allah itu membutuhkan tempat? Tidak ada keterangan seperti itu. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tempat itu makhluk, arsy itu makhluk. Ya Allah tidak butuh kepada arsy ketika Allah istiwa. Baik, sekarang kita bacakan
perkataan Imam Al-Muzani tentang akidah Allah di atas atau sifat atas bagi Allah. Beliau mengatakan alin ala arsyihi, Allah itu di atas arasnya, tinggi di atas arasnya. Fi majdihi, di dalam kemuliaannya. Bizatihi, dengan zatnya. Lihat Pak, bizatihi. Ini juga untuk ya meluruskan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya, tidak di mana-mana. Yang sufinya mengatakan Allah di mana-mana. Kalau yang Asy'ariyahnya mengatakan Allah tidak di mana-mana. Jadi Allah tidak di atas, tidak boleh ditunjuk katanya, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal mereka juga percaya melihat Allah di akhirat. Kalau melihat Allah dan tidak dekati arah macam mana? Dan tidak masuk akal gitu ya. Melihat sesuatu. Kalau kita tanya orang Asy'ariyah, apakah kalian yakin Allah dilihat di hari kiamat? Yakin katanya. Tapi katanya antum Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diarah gitu kan. Melihat itu kalau tanpa arah macam mana gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akidah Ahlussunnah lah yang mengatakan Allah itu bisa dilihat dan Allah itu di atas, arahnya ulu, arah atas ya. Dan kita tidak menetapkan melainkan sesuai dengan dalil Pak ya. Ahlussunnah itu Pak menetapkan tentang Allah itu sesuai dengan apa yang Allah katakan. Jadi yang mengatakan Allah itu di arsy siapa Pak? Allah sendiri. Bukan kita ngarang-ngarang ya. Ada datanya, ada dalilnya. Ada referensi kita. Tidak dengan otak, tidak dengan akal. Karena mereka mengatakan kalau seandainya Allah itu dikatakan di atas, yang namanya di atas itu kan ya di atas aras berarti Allah butuh aras. Itu lawazimnya kata mereka, itu konsekuensinya. Dan itulah syubhatnya orang Jahmiyah juga. Kalau kita katakan Allah itu punya sifat, berarti Allah sama dengan manusia. Ya kan? Karena manusia butuh sifat, kan gitu. Karena manusia punya sifat. Nah, maka kita katakan Allah punya sifat namun berbeda dengan makhluknya. Gampang aja. Allah di atas namun beda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Ini hadirin yang dimuliakan. Namun mereka ingin memaksakan. Setiap orang yang menetapkan Allah itu di atas, maka mereka ingin memaksakan orang itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Padahal Ahlussunnah mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah itu alin ala arsyihi, Pak. Allah itu di atas, ya tinggi di atas arasnya. Dalam kemuliaannya dengan zatnya, lihat Pak, bizatihi, dengan zat, artinya Allah punya zat, artinya zat Allah yang di atas itu Pak. Iya. Ini bukan kata kita, ini akidahnya Imam Al-Muzani ini ya. Akidahnya Imam Syafi'i. Katanya mazhab Syafi'i ya, akidahnya enggak dipelajari. Itu jadi masalah Pak ya. Iya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqi, dan Allah itu dekat dengan makhluknya. Dekatnya dengan apa Pak? Bi ilmihi, dengan ilmunya. Kalau zatnya Allah jauh, ya di atas arasy, ya kan? Tapi ilmunya Allah itu dekat dengan kita. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Makanya beliau mengatakan wa ahata ilmuhu, ilmu Allah itu meliputi bil umuri, seluruh ya apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi ilmunya Allah Pak mencakup segala sesuatu ini. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Satu pun tidak ada. Kalau ilmu manusia terbatas, ya kan? Iya. Wa anfadha fi khalqi sabiqal maqdur. Dan takdir Allah itu Pak diaplikasikan, direalisasikan ya kepada makhluk-makhluknya. Takdir Allah yang sabik itu artinya yang terdahulu. Jadi takdir Allah yang terdahulu itu Pak, ya itu pasti terlaksanakan pada makhluknya. Pasti terrealisasikan pada makhluknya. Jadi kita ini tidak ada yang lepas dengan takdirnya Allah. Nanti ada bab tentang qada dan qadar Pak ya. Akan dibahas oleh beliau. Artinya kita umat Islam harus percaya kepada takdir. Jangan seperti sekte menyimpang Qadariyah dan Mu'tazilah yang tidak percaya kepada takdir. Ya takdir manusia itu yang menentukan. Nauzubillah. Ini tentu ya kurang rukun iman mereka. Sementara rukun iman kita umat Islam ya, rukun iman yang keenam apa Bang? Al-imanu bil qadar.
biqadarillah khairi wa syarri, beriman dengan takdir, ya. Iya, baik yang baik maupun yang buruk, ya, yang baik dan yang buruk. Namun buruk di sini harus kita beri catatan, ya, buruk dalam pandangan manusia. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah tidak ada takdir itu yang buruk, Pak. Semua takdir itu baik. Namun terkadang dalam pandangan manusia buruk, Pak. Contoh, Allah mentakdirkan adanya iblis. Baik atau buruk iblis itu, Pak? Buruk. Iya. Namun ya apa yang Allah ciptakan dengan menciptakan iblis itu baik, Pak. Dengan adanya iblis, Pak, Allah ingin mengetahui. Padahal Allah sudah tahu juga, namun Allah ingin menguji, itu maksudnya. Allah ingin menguji siapa hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul mengharapkan ridho Allah. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh hasutan, ya, godaan daripada iblis dan konco-konconya. Bismillah. Kemudian wahwal jawadul ghafur, kata beliau. Allah itu adalah zat yang maha dermawan. Ia maha pemberi. Beda dengan kita, Pak, ya. Kalau kita banyak bakhilnya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Jawad. Jawad itu artinya maha dermawan, tidak pernah pelit Allah, ya. Maha dermawan Allah, maha pemurah, maha pemberi. Al-Ghafuru, maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Pak, senantiasa mengampuni hambanya, walaupun hamba-hamba Allah itu sebelumnya telah melakukan dosa yang banyak, apapun dosanya, berapapun jumlahnya, Pak. Selama hamba itu ada niatan hatinya untuk bertobat, maka pasti ya, pasti Allah ampuni. Kemudian beliau membawakan dalil surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang khainah, yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Jadi Allah tahu, Pak, apa yang terdetik dalam hati kita. Allah tahu juga mata kita lihat kemana gitu. Ada juga orang yang masya Allah zahirnya soleh, Pak, ya. Iya, nampak cewek nundukkan pandangan, ya. Pas ada ikhwan, nah katanya tengok itu namanya khainatul a'yun gitu, ya. Mata yang berkhianat. Kelihatannya soleh betul loh orangnya, kan nunduk betul, ya. Nah, tapi pas ada temannya aja, ya kan? Karena dia ingin jaga image kan gitu. Kaget apa pula kata teman saya, masa saya nengok cewek kan? Ya, mana harga diri saya? Tapi pas dati orangnya dewean, nah scroll lagi, wih mata mantap juga katanya. Wah, bening-bening nih katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itu berarti kurang ikhlas, Pak. Makanya kita berdoa selalu kepada Allah, berikan kita keikhlasan. Orang yang ikhlas itu, Pak, dia takut kepada Allah itu tidak pas ada teman saja. Ya, dia takut kepada Allah ketika sama-sama dan ketika sendirian. Bagaimana untuk menumbuhkan ini Pak, harus banyak-banyak kita membaca ayat-ayat Allah tentang azab, ya. Membaca hadis-hadis tentang azab Allah. Itu akan melahirkan rasa takut, ya, Pak, ya. Dan banyak membaca buku tentang tazkiyatun nafs. Jadi Pak, harus juga Bapak mempelajari atau membaca buku seperti Ad-Da'wa Dawa atau kayak Al-Jawabul Kafi, itu bagus, ya. Bukunya Ibnu Qayyim itu. Iya. Atau kitab Madarikus Salikin. Kalau nggak salah ada itu terjemahannya, Pak, ya. Iya. Kemudian kitabnya Zammud Dunya, tercelanya dunia, itu bagus juga. Ya, ini buku yang memotivasi kita untuk akhirat gitu, Pak, ya. Tentu dengan yang sudah ditahqiq, ya, hadis-hadisnya sudah diteliti oleh para ulama yang sahih-sahih saja kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi harus kita luangkan waktu kita, Pak, ya, membaca buku-buku tazkiyatun nafs, ya. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Ini usaha kita. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah, ya, dari kitab Fathur Rabb ini. Fathur Rabbil Ghani bi tauhidi syarhi Sunnati lil Muzani, ini yang ditulis oleh
Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi atau Syekh An-Najmi rahimahullah taala, salah seorang ulama Arab Saudi yang telah wafat beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, Asy-Syarhu Sarah. Qala Al-Muzani, berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, anillahi subhanah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Muzani berkata tentang sifat Allah. Yang mana Allah itu kata beliau, alin ala arsyihi, tinggi di atas arasnya. Fi majdihi, dalam kemuliaannya. Jadi Allah itu di atas aras Pak, mulia. Bizatihi, dengan zatnya. Lihat zatnya Pak. Bukan kemuliaan aja, bukan hanya keagungan Allah yang tinggi, namun zat Allah juga tinggi. Orang Asy'ariyah ya mengatakan yang tinggi itu hanya keagungan Allah. Tapi zat Allah itu tidak tahu gitu, entah di mana. Bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal astawa, ditakwil oleh mereka. Istawa itu artinya istaula katanya. Allah itu apa? Menguasai. Dibantah sendiri oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau yang terakhir. Ya, ini adalah takwilnya orang Mu'tazilah yang sesat kata beliau. Iya. Istawa itu maknanya istawa. Istawa itu maknanya ala, di atas. Ya. Bukan menguasai, karena kalau dikatakan menguasai Pak, sesuatu yang menguasai itu berarti sebelumnya belum dikuasainya. Sehingga aras itu bukan kepunyaan Allah dong. Kalau seandainya Allah menguasainya kan seperti itu. Ya. Dulunya punya si A, lantas kemudian dikuasai oleh Allah gitu ya. Dikalahkan si A itu. Tentu ini kesesatan gitu ya. Karena aras itu hanya milik Allah saja gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, aqulu inna ulu wallahi azza wa jalla alai adillatun katsiratun. Aku katakan, kata Syekh An-Najmi, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan, sesungguhnya ya sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya terdapat dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Jadi dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma. Jadi 3 dalil utamanya, Pak. Al-Qur'an, Sunnah, ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Allah berfirman, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Aamintum, apakah kalian merasa aman, kata Allah. Man fis sama, terhadap yang di langit. Nah, man fis sama ini siapa gitu. Orang Asy'ariyah mengatakan ini malaikat artinya. Padahal Imam At-Tabari, ini bisa Bapak cek ya. Dalam tafsir At-Tabari, man fis sama itu kata beliau ai Allah. Apakah kalian merasa aman terhadap ya yang di langit? Yang di langit itu man fis sama, itu yang di langit itu adalah Allah. Ini kata pakarnya tafsirnya Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini. Ayakhsifa bikumul ardo, ya, akan membelahkan bagimu ya bumi ini, kemudian dimasukkan kalian ke dalamnya ya, fa idza hiya tamur, ya, maka tiba-tiba saja ya bumi itu tamur, bergoncang gitu. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit itu Allah? An yursila alaikum hasiba, ya, Allah akan mengirimkan atas kalian ya badai batu, hujan batu gitu ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana ya peringatanku ini. Ya, kalian akan tahu besok dari kiamat baru kalian, oh betul apa kata Allah itu kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini jelas sekali ya. Allah mengatakan tentang dirinya man fis sama, yang di langit artinya. Maka yang di langit di sini kata ulama tafsir Imam Tabari mengatakan Allah. Yaitu siapa? Allah. Orang Asy'ariyah mengatakan, oh tidak boleh kita katakan Allah di langit. Padahal Allah sendiri mengatakan dia di langit. Seolah-olah Allah itu salah gitu. Allah ini salah menurunkan ayat ini kan gitu. Orang Asy'ariyah yang benar kan gitu. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Tentu Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Kalau Asy'ariyah sok tahu kan gitu. Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri dalam Al-Qur'an kan gitu. Masa kita mau ikut Asy'ariyah enggak ikut Allah kan gitu kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qalla jalla min qailin, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimatut thayyib, dan kepadanya lah naik kalimat kata-kata yang baik. Naik, yang namanya naik itu Pak dari bawah ke atas. Ya kan? Kalau turun dari atas ke bawah, lihat kepadanya lah naik. Berarti Allah itu di atas. Kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan pahalanya itu naik kepada Allah. Artinya Allah itu di atas, kan gitu. Kalau Allah itu tidak di mana-mana, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di utara, enggak di selatan. Entah di mana, enggak tahu, kan gitu. Kenapa sesuatu itu disifati naik kepada Allah? Iya kan? Nah, ini menunjukkan Allah itu di atas gitu. Wal amalu shalihu yarfa'uhu, dan amal soleh itu diangkat oleh Allah kepadanya. Kalau diangkat Pak, dari bawah ke atas ini diangkat, ya kan? Saya mengangkat ini Pak, nggak mungkin lah, ya diangkat itu didiamin aja kan, nggak mungkin. Diangkat itu dari bawah ke atas. Nah, ini hadirin yang ini juga dalil ya, yang menunjukkan Allah itu di mana Pak? Di atas. Tepatnya di mana? Di atas arasy. Arasy itu di mana? Di langit yang ketujuh. Ya langit ketujuh itu di mana? Wallahu alam gitu ya. Nah, yang penting ini langit lapis yang pertama apa? Ini ozon nih, di atasnya baru langit kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil dari hadis ini banyak sekali, diantaranya hadis Sahih Muslim Pak. Dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Salami, bahwasanya Rasulullah bertanya kepada budaknya Muawiyah ini, Aina Allah? Qala sallallahu Rasulullah bersabda li jariyah Muawiyah ibn al-Hakam, terhadap seorang budak perempuan milik Muawiyah ibn al-Hakam. Rasulullah berkata, Aina Allahu, di mana Allah? Nggak boleh kita menanyakan di mana Allah, berarti lebih hebat dari Nabi Pak ya. Nabi mengetes keimanan budak perempuan ini, di mana Allah? Qalat fis samai, budak ini mengatakan di langit, sambil menunjuk dengan telunjuknya ke arah atas ini. Allah itu fis sama, di langit. Qala man ana, saya ini siapa? Qalat, budak ini menjawab, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Qala a'tiqha, kemudian Nabi berkata kepada sahabat Muawiyah bin al-Hakam ini, merdekakan budakmu ini. Ya jangan jadikan dia budak lagi, merdekakan budak. Ya. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Lihat Pak ya. Jadi Nabi mengukur keimanan orang itu, keyakinannya terhadap Allah itu ini menunjukkan apa? Akidah Allah di atas itu bukan main-main Pak. Karena Nabi menguji iman seseorang itu dengan menguji pengetahuannya, keimanannya tentang keberadaan Allah. Di mana Allah kan gitu. Sementara Asy'ariyah mengatakan nggak boleh ditanya Allah itu, na'udzubillah ya. Kita balik ditanyanya Pak, sebelum Allah menciptakan aras di mana Allah katanya. Kalau Nabi tidak menanyakan itu, nggak usah Bapak tanyakan bilang. Ya kan? Nabi mengatakan Allah itu di atas, menanyakan Allah di atas sudah final itu. Kaget ditanya balik. Kita Pak, sebelum Allah menciptakan aras, di mana Allah? Wallahu a'lam, tanya aja sama Allah di mana dia kan. Kita hanya tahu tentang Allah sesuai dengan informasi dari Allah. Kalau Allah tidak menginformasikan tentang itu, kita nggak ngomong gitu Pak. Itulah Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah itu Pak akidahnya tentang Allah tekstual, copy paste saja. Yakni sesuai dengan apa yang Allah katakan. Tidak dengan akal. Tidak, kalau bahasa Minangnya Pak, tidak ditakuwo gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ditebak-tebak ya. Tidak main tebak-tebakan ya. Iya. Tidak main pendapat. Kalau menurut pendapat saya, sebelum Allah menciptakan arasnya, Allah itu nggak ada pendapat, mana boleh. Karena Allah itu gaib. Mana bisa akal kita menjangkau yang gaib. Bahkan yang nyata saja, terkadang akal kita ada yang nggak paham, Pak ya. Pertanyalah kita tentang ilmu fisika ya. Soal-soal yang sulit-sulit nggak paham juga kita ya. Wih, mau payah nih yang soal gitu kan. Atau tentang ilmu matematika Pak, yang tingkat tinggi itu nggak paham juga kita. Padahal itu sudah nyata Pak ya, alam nyata ilmu matematika itu. Ada juga yang paham ya kan? Iya, tentang menghitung sudut ya kan? Ya, kadang susah juga kita kan gitu.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan apa yang Allah katakan dan Rasulnya. Kemudian kesepakatan para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ahlus sunnati, dan ahlus sunnah kita ya, ahlus sunnah ini. Ya'taqiduna, meyakini bi anna Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsy, bersemayam, ya, beristiwa tinggi di atas arasnya. Alin ala khalqihi, tinggi di atas makhluk Allah. Jadi Allah itu Pak, zat Allah nih, zat Allah itu tinggi. Ba'inun minhum bidzatihi, terpisah dari mereka, yakni dari makhluknya dengan zat Allah. Jadi zat Allah itu Pak tidak pernah menyatu dengan makhluk. Karena zat Allah itu Allah mengatakan alal arsh, di atas arsh. Arsh itu adalah makhluk Allah yang tertinggi, di atasnya lagi Allah, kan gitu. Arsh adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan Allah di atas arsh lagi. Kan gitu. Wa huwa ma'ahum, sedangkan Allah itu bersama mereka, bersama kita, bersama makhluknya dengan apa Pak? Bi ilmi, dengan ilmunya Allah. Ilmu Allah itu yang di mana-mana. Dengan pengetahuan Allah. Wa haimatihi, maka Allah itu ada muhaimin, ya. Haimah itu artinya Allah itu Pak memantau kita. Wa qahrihi, dengan keperkasaannya Allah mampu memaksa hamba-hambanya. Wa ghalabatihi, ya, dengan apa namanya itu, dengan kedudukan Allah. Jadi Allah itu menguasai seluruh makhluknya, mengalahkan seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak terkendalikan, yang tidak terkuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan zatnya Allah. Zatnya Allah itu ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya, dan ini adalah ijma', ya. Ini adalah ijma'nya para sahabat ini. Jadi tidak ada satupun para sahabat mengatakan Allah itu di mana-mana, zat Allah. Yang Allah di mana-mana itu Pak ilmunya Allah. Dan ini dinukilkan ijma' ya oleh para ulama. Juga ulama salaf ya, yang namanya adalah Imam Ibnu Battah. Dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, ya. Jadi saya nukilkan dalam kitab lain upaya perkataan daripada Ibnu Battah ini. Ini ulama salaf ya. Kata beliau, ijma'us salaf. Salaf itu Nabi dan para sahabat tabi'in dan asbab tabi'in, mereka sepakat Allah itu istiwa alal arsh. Allah itu ya beristiwa tinggi di atas arasnya. Qala al-Imamu Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra, pada kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ini bagus Pak ya. Ini kitab salaf ini, tentang akidah salaf. Jadi akidah kita ini jelas sanadnya kepada salaf Pak ya. Bukan kepada Asy'ariyah, bukan kepada Mu'tazilah gitu. Ya, kata beliau, ini dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra ya, juz yang ke-6 halaman 141. Babul imani. Jadi Imam Ibnu Battah itu Pak menulis bab khusus dalam kitabnya. Karena kitab itu Pak terdiri dari bab dan terdiri dari halaman. Halaman sekian, bab sekian gitu kan. Ada bab, ada subbab. Jadi bab itu ada judul-judul ini Pak ya. Ya judul-judul dari apa namanya itu, dari pembahasan. Yang pertama pembahasannya apa? Judul besarnya itu gitu. Kalau dalam Bible Pak namanya perikop. Nah, jadi kalau kita baca Yohanes pasal yang keempat ayat 44 sampai 47, perikopnya apa kata mereka? Jadi perikop itu ya, dan dalam Bible itu sama dengan bab kan gitu. Ini Pak ya, kalau yang belajar kristologi kan gitu. 6. Jadi babul imani, jadi beliau menuliskan bab al-imani bi annallah, bab beriman bahwasanya Allah itu, Allah Azza wa Jalla itu ala arsyihi, berada di atas arasnya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah itu muhitun bi jami'i khalqihi, meliputi segala ya makhluknya. Meliputi segala makhluk Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ajma'al muslimuna minas sahabati wat tabi'in. Lihat Pak, jelas sekali. Dan telah sepakat kaum muslimin dari kalangan para sahabat dan tabi'in, wa jami'i ahli ilmi, dan seluruh para ulama, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman, anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arasy, fauqa samawatihi, di atas langit-langitnya,
bainun min khalqihi, ya terpisah dari makhluknya, wa ilmuhu dan ilmu Allah itu muhitun bi jami'i khalqihi, meliputi seluruh makhluknya. La ya'badzalika wa la yungkir illa manih ya manihtalla ya man ihtahalla madhahibal huluwiyati wa hum qaumun zaghat qulubuhum wastahwathumus syayatinu famaraqu minad din, ya. Wa ya'badzalika, yang enggan menerima akidah ini bahwasanya Allah itu di atas arasnya, Pak, ya. Yang mengingkari wa yungkiruhu, dan yang mengingkari akidah ini tidak lain kecuali, kata beliau, orang-orang yang terpengaruh atau yang condong kepada madhab hululiyah. Hululiyah itu, Pak, yang meyakini zat Allah menyatu dengan makhluknya, yang dibawa oleh Al-Hallaj itu, ya. Yang mana dia waktu itu, Pak, diminta bertobat oleh khalifah waktu itu. Lupa saya nama khalifah, apakah Harun ar-Rasyid atau siapa, lupa saya. Enggak mau dia, tetap dia meyakini enggak. Ya, Allah itu menyatu dengan saya, katanya. Ya kan? Pada jubahku ini ada Allah nih, katanya. Sehingga keyakinan ini, Pak, kalau sudah mencapai hakikat enggak perlu sholat, karena kita ini Allah. Ini ada, Pak, di kampung saya di Padang ada Tuan Allah, aku amboko yang Tuan Allah, katanya. Sehingga dia enggak sholat lagi. Dia itu sudah jadi Allah. Ini, Pak, ini kafirnya pelakunya, murtad dia. Kenapa? Karena telah menyamakan dia dengan Allah. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ulama sepakat dia telah murtad. Saya ini Allah. Na'udzubillah. Ini murtad, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dia telah ngaku menjadi Tuhan. Akhirnya enggak sholat dia lagi, Pak. Ya, kenapa saya sholat? Kata saya, ini Allah, katanya. Masa Allah disuruh sholat? Na'udzubillah, ya. Gila dia. Makanya orang dahulu, Pak, orang kampung saya, bilang hati-hati, jangan beraja ilmu itu mendalam beko gilo awak, katanya. Yang ini yang gila nih, Pak, yang mengikuti paham haluliyah ini. Kalau di Jawa paham Sunan Siti Jenar itu, yang mengatakan Allah itu, Pak, bisa menyatu dengan makhluknya. Hulul itu artinya menyatu. Nah, dalam akidah Islam, naudzubillah, Allah itu enggak sama dengan orang yang meyakini Allah sama dengan makhluknya, ulama sepakat dia keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Hallaj ini, Pak, diminta bertobat, enggak mau. Akhirnya dihukumi ya murtad oleh sultan waktu itu dan dihukumi mati. Karena dalam Islam itu orang murtad, Pak, ya hukumannya ada hukuman mati, digantung di akhirnya. Karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia, kan gitu. Itu dalam hukum, ya, hukum pidana Islam. Ya, hukum pidana Islam atau hukum jinayat namanya. Atau hukum hudud, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesat, Pak, ya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu menyatu dalam, ya, makhluk, atau bahkan kalau Al-Hallaj itu dalam tubuhnya. Ya, dalam jubahnya itu Allah, katanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa huwa qaumun, mereka adalah satu kaum, zaghat qulubuhum, yang tersesat, yang menyimpang hati mereka. Wastahwathum syayatin, dan mereka telah dikuasai oleh setan-setan. Famaraqu minad din, maka mereka telah keluar dari agama. Itu rombongan haluliyah ini, Pak, ya. Al-Hallaj dan Wahdatul Wujud, itu tokohnya Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi pun telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dan ulama Ahlussunnah lainnya dia telah murtad. Nauzubillah. Ini, ya, ini imamnya orang-orang tasawuf yang ekstrim di Indonesia nih, Pak. Ibnu Arabi itu, ya. Ibnu Arabi, Pak, meyakini Tuhan itu menyatu juga. Wahdatul Wujud, katanya. Bersatunya yang wujud. Manusia ada nggak sifat wujudnya, Pak? Ada. Wujud itu artinya ada. Allah ada sifat wujud. Jadi wujudnya Allah itu telah menyatu dengan manusia. Kalau manusia itu katanya sudah mencapai maqam ma'rifat, kan gitu. Ya. Karena katanya syariat hakikat ma'rifat, gitu kan. Kalau sudah ma'rifat, ya kan udah, ya. Dia itu bagaikan Tuhan, gitu. Sudah jadi Tuhan dia, ya. Sudah meneladani Fir'aun. Karena yang ngaku-ngaku Tuhan itu siapa, Pak? Fir'aun dalam Al-Quran. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Jadi orang yang keyakinan seperti itu, Pak, enggak wajib sholat lagi, enggak wajib puasa lagi, enggak ada lagi. Sudah jatuh bagiku syariat karena aku sudah level Tuhan, katanya, kan. Na'udzubillahi
min zalik. Iya. Iya kan? Skillnya sudah skill Tuhan gitu ya. Nauzubillahi Fir'aun mereka tuh ya. Fir'aun ya. Nauzubillahi min zalik. Makanya ulama menghukumi dia murtad. Nauzubillahi min zalik. Ini hati-hati Pak ya, keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada keyakinan tarikat Pak yang mengajak kita untuk belajar tarikat yang mengabaikan syariat, tidak perlu lagi kita sholat, puasa ya, maka dipastikan itu sesat. Ini Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita sebutkan Pak ya, dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Jadi telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya ya Al-Ibanatul Kubra ya, bahwasanya ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in semua sepakat Pak ya. Allah itu di mana? Di atas arasnya. Ini dalil nih Pak. Karena dalam Islam itu Pak ada dalil yang disepakati. Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Kata Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhallanya bahwasanya ijma' yang paling kuat itu adalah ijma'nya para sahabat. Karena kalau sahabat itu ijma' Pak, ini logis ya. Mungkin terjadi. Tapi kalau ulama sekarang ya mustahil ijma'. Kenapa? Karena ulama itu sudah banyak Pak ya. Kalau di zaman sahabat itu kan bisa dihitung ulama kan gitu. Kalau zaman sekarang ada ulama di Asia, bahkan ada di Amerika kan. Nah, karena ijma' itu Pak ya, kesepakatan tidak ada satupun yang berselisih. Itu baru diakui ijma'nya kan gitu. Dan itu hanya bisa terjadi di masa sahabat. Karena memang di masa sahabat itu Pak, ulama itu ya tidak sebanyak ulama setelah Islam ini berkembang sampai sekarang. Dan ijma' itu dalil dari hukum Islam ya. Jadi telah dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah tadi bahwasanya ulama salaf itu Pak, para sahabat itu sudah sepakat Allah itu di mana Pak? Di arasnya. Yang mengingkari Allah di aras itu hanya sekte yang menyimpang dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah serta Syiah. Syiah juga Pak. Ya, Syiah juga mengatakan Allah itu tidak di atas arasy kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani juga mengatakan, ini yang beliau jelaskan perkataan beliau ya. Wa huwa danin, Allah itu ya dekat. Danin itu artinya dekat Pak ya. Bi ilmihi, dengan ilmunya, min dari khalqihi, makhluk-makhluknya. Allah itu dekat dengan kita ini sebagai salah satu makhluk Allah itu manusia. Dengan apa? Apakah dengan zatnya? Tidak. Bi ilmi, bukan bi zati, namun bi ilmi, dengan ilmunya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un ala ibadihi. Allah itu muttali'. Muttali' itu artinya Pak, Allah memantau gitu. Allah memantau hamba-hambanya. Ya'lamu wasawis as-sudur. Wasawis as-suduri. Allah tahu waswas. Wasawis jamak dari waswas. Waswasah. Ya Allah mengetahui waswas bisikan hati dari hambanya. Jangankan ucapan kita, pelan Allah tahu, bahkan bisikan yang tidak kita ucapkan Allah tahu. Namun hati kita berbicara dalam hati Allah tahu Pak. Ya, Ustadz ini lamunian, Allah tahu. Ya. Nah, lewat cewek yang buka aurat Allah tahu Pak. Walaupun kita nggak ngomong-ngomong apa-apa, ada mati mantap juga ini. Tahu Allah ya. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita lihat maksiat Pak ya, kita istighfar, astaghfirullah. Mau menampun kita. Jangan-jangan kita suka dengan maksiat kan gitu. Itu maksiat kan gitu. Dan harus kita ingkari Pak. Selama-lama iman itu kalau melihat maksiat, kata Rasul apa Pak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dirubah dengan tangan. Ini bagi yang punya kekuasaan ya. Kalau di bawah kekuasaan anak kita yang gitu, kita rubah Pak. Kita cegah. Kita stop dulu, jangan ganti pakaian. Mungkar ini. Buka aurat pula. Ayah juga dapat dosanya loh, dosa jariah. Kalau ayah diam. Tapi anaknya pelawan rupanya. Tidaklah dia. Dosa biasa yang nang dewi. Itu apa boleh buat ya. Yang penting kita sudah marah-marah, sudah berusaha mencegah kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau nggak mampu dengan tangan Pak, dengan lisan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau nggak mampu maka dengan lisannya. Nggak mampu juga fabi qalbihi, maka dengan hati. Namun ingat, dengan hati ini adalah pilihan yang terakhir, opsi yang terakhir. Karena Nabi mengatakan dzalika
aful iman. Kalau dengan hati itu ini menunjukkan ya selama-lemahnya iman kan gitu. Nah, jadi Allah itu dekat dengan kita dengan apa coba? Nah, kan ada pertanyaan ya ujian akidah. Allah itu dekat dengan hambanya dengan apanya? A dengan zatnya, B dengan ilmunya. Nah, gitu ya. Jawabannya dengan ilmunya. Kenapa? Karena zatnya Allah itu di atas arsy jauh ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengetahui apa? Wa khafaya ad-dhamairi. Ya, yang tersembunyi, yang samar-samar dari makhluknya. Allah tahu. Kemudian Allah juga mengetahui apa? Wa maknunal qalbi, wa maknunil qalbi atau al-qulubi ya. Qulub jamak dari qalb ya. Dan yang tersembunyi dalam hati ya, itu Allah tahu semuanya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Wa laqad khalaqnal insana," dan kami telah menciptakan manusia. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu," dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati, oleh jiwa mereka. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan dengan apa? Dengan urat leher ya manusia itu. Dekat di sini maksudnya dengan apa, Pak? Dengan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu lebih dekat dari manusia itu daripada manusia itu dengan urat lehernya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Fa akhbaro, maka dalam ayat ini kata beliau Allah mengkabarkan, Allah menginformasikan bitilaihi ala wasawisin nufus, bahwasanya Allah itu memantau, memonitor ya bisikan jiwa manusia. Wa qurbi min kulli abdin, dan dekatnya Allah dari seluruh hamba-hamba Allah, qurban bihi yakunu aqrabu ila abdihi min hablil warid ya. Kedekatan Allah itu Pak dari sisi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu lebih dekat Allah itu daripada hambanya dibandingkan dengan urat leher atau tali urat lehernya. Iya. Yang dimaksud dengan hablul warid dalam ayat ini kata beliau huwa al-irqu al-muhitu bil unuq ya. Irqu itu artinya urat nadi Pak ya. Irqun itu urat nadi yang berada di sekitar leher. Maka diterjemahkan ya Pak dalam terjemahan biasanya urat leher kan itu. Wa qala jalla ya min qailin, dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7, Allah mengatakan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada dari 3 orang, ya dari pembicaraan 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat mereka. Wala khamsatin, dan tidaklah berbicara 5 orang illa huwa sadisuhum, melainkan dialah yang ke-6. Wala adana min dzalika, dan tidak kurang dari hal itu, wala aktsara, dan tidak lebih, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Kan orang-orang Asy'ariyah ingin mempertentangkan. Allah mengatakan Allah wa huwa ma'ahum, huwa ma'ahum, Allah itu bersama kalian. Kenapa kalian mengatakan Allah itu di arsy katanya? Maka dijawab oleh Imam Al-Muzani, maksud Allah bersama kalian itu bersama dengan apanya? Dengan ilmunya, Pak. Adapun zatnya kata Imam Al-Muzani, bukan kata kita, Pak. Kata ulama salaf ya, Imam Al-Muzani mengatakan Allah itu di mana? Iya, bukan kata Abdul Wahab. Kan orang bilang Wahabi. Tidak ada. Referensi kita tidak hanya Muhammad bin Wahab nih. Referensi kita adalah Imam Al-Muzani. Siapa dia? Murid Imam Syafi'i. Sama akidahnya ternyata Muhammad bin Abdul Wahab dengan Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani Pak mengambil akidah dari siapa Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil akidah dari siapa? Imam Malik. Karena guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik mengambil akidah dari siapa Pak? Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi' mengambil akidah dari siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar mengambil akidah dari ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari siapa Pak? Ibnu Umar. Jadi akidah kita ini ada sanadnya. Siapa bilang oh Wahabi nggak ada sanadnya? Itu orang yang nggak belajar itu ya. Kalau nggak belajar nggak ngerti dia sanad. Tapi kalau orang yang belajar, orang yang paham akidah salaf, dia akan menyebutkan sanad akidah kita. Jelas ya. Jadi sanad kita kepada Rasulullah. Sementara yang mengatakan Allah itu di mana-mana atau Allah itu enggak di atas, enggak di bawah ya, ini sanadnya kepada Mu'tazilah. Kepada Jahmiyah, sekte yang menyimpang dalam Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian lanjutan ayat ini, tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan mengkabarkan kepada kalian bima amilu, apa yang telah kalian lakukan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Apapun yang kita lakukan, Pak, di dunia ini akan Allah perlihatkan, Allah akan kasih tahu kita di mana, Pak? Di hari kiamat. Maka buatlah kabar yang baik, ya. Berita yang baik sehingga yang Allah kasih tahu nanti kita di masjid baca Al-Qur'an. Jangan yang tertulis ya ke dalam catatan malaikat itu korupsi gitu ya. Nipu orang, zina, na'udzubillahi min dzalik ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Ini tinggal sedikit lagi Pak ya, kita habiskan saja. Qauluhu, dan ucapan Imam Al-Muzani, ahata ilmuhu bil umur, ya, ilmu Allah itu mencakup seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Itu masuk bil umur. Umur itu kan jamak dari amrun. Amrun itu perkara, segala sesuatu perkara dunia ini Allah tahu kan itu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjalankan apa yang telah ditetapkan bagi hambanya. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini Pak semuanya sudah ditulis oleh Allah, semua telah diketahui oleh Allah, telah Allah takdirkan. Wa huwal jawadul ghafur, dan Allah itu adalah zat yang maha pemurah, maha dermawan dan maha pengampun. Ya'lamu, kemudian beliau bawakan surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal ayun, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Aqulu, beliau mengatakan, Syekh An-Najmi mengatakan, Syekh Yahya bin Ahmad An-Najmi mengatakan, hadi aqidatu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kama sabaq, sebagaimana telah berlalu pembahasannya, sabaq itu telah berlalu ya pembahasannya. Wa annahum, bahwasanya mereka Ahlussunnah itu ya'taqiduna, mereka meyakini annallaha, bahwasanya Allah itu fauqa arsy bidzatih, di atas arasnya dengan zatnya Allah. Wa annahu ma'a khalqihi, dan Allah itu bersama makhluk-makhluknya bi ilmi, dengan ilmunya. Wa anna qada'ahu fihi nafidhun, dan ketetapan Allah terhadap mereka para makhluk itu terrealisasikan. Wa qadarahu fihi jarin, dan takdirnya Allah terhadap makhluk itu berjalan. Yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, bi fadlihi, ya disebabkan oleh keutamaan dari Allah. Wa yudhillu may yasha'u bi adlihi, dan Allah menyesatkan manusia itu sesuai dengan keadilannya. Bagaimana sesuai dengan keadilan Allah itu Pak? Karena manusia itu yang minta sesat, maka Allah suruh sesat. Tapi kalau Allah menyesatkan tanpa ada sebab gitu ya, itu tentu nggak adil Allah. Namun Allah menyesatkan seseorang itu karena orang itu yang memilih kesesatan. Karena kita dalam hidup ini Pak, Allah berikan pilihan, mau beriman atau tidak. Ya kan? Mau makan di nasi padang aja, di rumah makan padang aja, kita memilih. Tidak ada orang yang maksa kita kan. Saya misal ingin lauknya Pak, lauknya dendeng, ya ada yang ingin rendang. Kan tidak ada yang maksa Pak. Demikian juga dalam agama ini, tidak ada yang maksa. Jadi ketika kita memilih kebaikan, itulah yang akan Allah beri pahala. Ketika kita memilih kemaksiatan, itulah yang Allah ganjar dengan dosa. Kan gitu. Jadi Allah menyesatkan itu maksudnya apa? Allah memberikan kesesatan bagi hamba yang memang dia minta sesat. Ya. Dia memilih sesat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shaf ya, falamma zaghu, dan tatkala mereka memilih kesesatan, azaghallahu qulubahum, maka Allah sesatkan mereka. Jadi Allah menyesatkan mereka itu ketika manusia itu memilih kesesatan, dan Allah Maha tahu apa yang akan kita pilih, Allah itu tahu Pak. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan tidak ditanya Allah itu dari apa yang Allah lakukan. Jadi yang ditanya di hari kiamat itu hak kita, hamba Allah, bukan Allah gitu ya. Wahum yus'alun, dan mereka lah manusia yang akan ditanya. Wabillahi taufiqu, dan taufik, hidayah taufik ya, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita telah selesai bab ya tentang sifat uluhiyah bagi Allah. Pada pertemuan yang selanjutnya masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab al-qada'i wal qadar ya. Karena mengingat waktu mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.